Siap manggil amunisi baru Vietnam, tak mau ketinggalan ikut-ikutan. Informasi bola selanjutnya, Rahmat Darmawan mendukung Sinteyong untuk pemanggilan pemain timnas Indonesia. Tak perlu turuti, kata netizen. Dan informasi yang terakhir, Jan Ode Rickaring sulit kasih penilaian kepada Egy Maulana Fikri saat membela timnas U24 Indonesia di Asian Games 2022. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Informasi yang pertama. Vietnam tak mau ketinggalan ikut-ikutan timnas Indonesia memanggil sejumlah nama baru menjelang FIFA Matchday pada Oktober 2023 nanti. Meski memiliki agenda masing-masing pada Oktober tahun ini, timnas Indonesia dan Vietnam punya kesamaan yang sangat persis. Timnas Indonesia akan melalui Oktober dengan 2 pertandingan penting di kualifikasi putaran pertama Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam. Sementara Vietnam dihadapkan dengan 3 pertandingan FIFA Matchday melawan China, Uzbekistan, dan tim langganan Piala Dunia Korea Selatan. Sebelum itu, skuad Garuda kehilangan beberapa pemain karena cedera, di antaranya Marcelino Ferdinand, Jordi Amat, Ivar Jenner, hingga si kembar Yance dan Yakob Sayuri. Sebanyak 4 pemain pengganti didatangkan PSSI untuk menutup celah tersebut hingga memastikan skuad Garuda punya 26 pemain. Para pemain tersebut adalah Fahrudin Arianto, Hoki Caraka, Zaki Ashraf, dan Arkan Fikri. Keadaan yang sama persis juga dialami oleh Vietnam. Skuad asuhan Philippe Troussier ini juga memanggil wajah baru ke skuad mereka. Timnas Vietnam yang tengah mempersiapkan skuadnya kedatangan beberapa wajah baru. Ada total 4 pemain resmi yang bergabung di pemusatan latihan. Keempat pemain itu yakni Do Hung Dong, Do Mai Man, dan Pham Tuan Hai, serta Nguyen Pham Thuc yang bergabung sejak Jumat kemarin. Datangnya mereka sekaligus melengkapi daftar 33 pemain yang dipanggil oleh Philippe Troussier untuk FIFA Matchday pada Oktober. Vietnam tentu percaya diri menghadapi seluruh laga tandang di FIFA Matchday pada bulan ini. Peluang kalah pun tidak diperdulikan. Troussier bahkan sangat percaya diri bisa membuat The Golden Star melaju hingga putaran final Piala Dunia 2026. Vietnam akan memulai FIFA Matchday pada Selasa 10 Oktober 2023 melawan China di Dalian Sports Center nanti. 3 hari berselang pada Jumat 13 November, giliran melawan Uzbekistan dan menghadapi Korea Selatan pada Selasa 17 Oktober di venue yang sama. Sementara timnas Indonesia akan menjamu Brunei Darussalam pada Kamis 12 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno TSU GBK Senayan. Kemudian laga-leg kedua digelar di Bandar Sri Begawan, tepatnya di Stadion Hasan Al-Bolkiah di markas Brunei Darussalam. Dan di informasi bola selanjutnya, pelatih Barito Putra Rahmat Darmawan memahami posisi Sinteyong di timnas Indonesia saat ini. Seperti diketahui, Sinteyong baru saja merilis 26 pemain skuad Garuda yang akan menjalani pertandingan melawan Brunei Darussalam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam daftar tersebut banyak netizen yang memberikan sorotan kepada pemain-pemain pilihan pelatih Korea Selatan tersebut. Bahkan beberapa netizen memberikan kritik karena pemain yang mereka anggap layak justru tidak masuk dalam radar Sinteyong. Rahmat Darmawan menjelaskan Indonesia sebenarnya memiliki banyak pemain yang layak masuk timnas. Apalagi Liga 1 dan Liga 2 saat ini sudah berjalan dan tim pelatih timnas bisa melakukan pemantauan langsung. Salah satu yang memiliki peluang adalah Bagus Kahvi yang tampil apik bersama Barito Putra. Namun pemain tersebut tidak masuk dalam radar Sinteyong meski memiliki potensi. Saya pikir ada banyak pemain yang punya potensi main di tim nasional, kata Rahmat Darmawan pada sesi jumpa pers jelang pertandingan melawan Persija Jakarta pada Jumat 6 Oktober. Meski banyak pemain potensial yang memiliki kans masuk timnas, tim pelatih punya pandangan tersendiri. Mereka bisa menilai pemain yang layak dan tidak masuk ke skuad Garuda. Menurutnya hal ini adalah wajar karena pelatih biasanya punya penilaian untuk pemain-pemain yang ada. Tetapi setiap pelatih punya pandangan yang berbeda. Dalam menentukan seorang pemain layak atau tidaknya dipanggil ke timnas, buat saya itu adalah hal yang biasa, jelasnya.
Pelatih yang biasa disapa RD ini menegaskan bahwa pemilihan pemain ke timnas memang tidak mudah. Apalagi dia sempat merasakan hal tersebut saat menjadi caretaker dan juga asisten pelatih di tim nasional. Namun hal penting adalah pemain-pemain yang ada harus sesuai dengan skema pelatih agar bisa dimanfaatkan maksimal saat berada di lapangan. Kadang keputusan tersebut akan menimbulkan perdebatan yang terutama dari netizen yang kritis soal timnas Indonesia. Ya kalau misal saya di timnas Indonesia, apa yang kadang menurut netizen harus dipanggil tapi saya nggak panggil. Karena kebutuhan pelatih di timnas pasti disesuaikan dengan skema yang dia buat, pungkasnya. Pelatih Dewa United Jan Olde Rikring enggan mengomentari performa Egy Maulana Fikri yang tampil bersama timnas U24 di Asian Games kemarin. Meski Jan Olde Rikring mengamati permainan Egy Maulana Fikri bersama timnas U24 Indonesia, tercatat Egy Maulana Fikri diturunkan pelatih timnas U24 Indonesia Indra Syafri pada 4 pertandingan Asian Games 2022. Terdiri dari 3 laga di fase grup dan 1 pertandingan babak 16 besar Asian Games 2022. Langkah Garuda Muda di Asian Games 2022 terhenti pada 16 besar usai kalah 2-0 dari Uzbekistan. Saya menonton pertandingan Egy dari timnas, tapi saya nggak bisa judge karena saya nggak tahu taktik dan permainannya bagaimana. Saya nggak bisa menilai performa Egy di timnas, kata pelatih asal Belanda tersebut. Ya, kini mantan pemain FK Senica itu masuk dalam daftar 26 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk berlaga di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Brunei Darussalam. Rencananya pemusatan latihan untuk TC Timnas Indonesia besutan Sinteyong ini akan mulai digelar pada 9 Oktober nanti. Sementara laga yang mempertemukan Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam akan dilaksanakan dalam 2 leg. Pertama, Timnas Indonesia akan lebih dulu menyandang status tuan rumah. Laga tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 12 Oktober 2023. Pada langkah keduanya, giliran Timnas Indonesia yang bertandang ke markas Brunei Darussalam di Sultan Hasan Al Bolkiah Stadium Bandar Sri Begawan pada Selasa 17 Oktober. Dan jika mampu menaklukkan Brunei Darussalam, Pratama Arhan dan kawan-kawan akan melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan menghuni grup F.